Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Titin Wulandari, NPM 1805170072 dari kelas 6B Akuntansi Pagi. Yang saya hormati Ibu Elijar Sinambela, SE MSI, selaku dosen mata kuliah Akuntansi Keperilakuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keperlakuan pada persyaratan pelaporan. Langsung saja, saya akan menjelaskan poin-poin apa saja yang terdapat pada aspek keperlakuan pada persyaratan pelaporan. Pada poin pertama ada syarat-syarat pelaporan. Nah, pelaporan akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen. Karena sumber daya biasanya hal yang mana tidak perlu dilakukan dengan sukarela, kecuali pelapor yakin hal ini memberikan si penerima informasi berperilaku sebagaimana yang diinginkan pelapor. Kemudian, informasi yang dilaporkan adalah bagian penting dari proses pengendalian organisasi. Tanpa informasi, manajer, kreditur, ataupun pemilik tidak dapat mengatakan apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana atau apakah perlu tindakan korektif diperlukan. Apalagi pada dunia saat ini, penuh dengan persyaratan untuk melaporkan informasi kepada orang lain, sehingga sangat penting sekali untuk memahami bahwa dampak persyaratan pelaporan terhadap perilaku dari mereka yang diharuskan untuk memberikan laporan informasi tertentu perlu untuk dikaji. Kemudian, persyaratan pelaporan juga dikenalkan dan dipaksakan oleh beraneka ragam orang dan organisasi dengan cara yang beraneka rupa. Setiap orang yang terlibat dalam perancangan dan penggunaan sistem informasi perlu memahami dampak yang mungkin muncul pada persyaratan pelaporan, serta bagaimana memprediksi dan mengidentifikasi dampak semacam itu. Poin kedua ada persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku. Pada persyaratan pelaporan, mempengaruhi perilaku pelaporan bukanlah sesuatu hal yang baru bagi manajemen ataupun akuntansi. Persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku dalam beberapa cara, di antaranya, pertama ada antisipasi penggunaan informasi, di mana pengirim menggunakan persyaratan itu sendiri, bersama-sama dengan informasi lainnya, untuk mengantisipasi bagaimana penerima akan bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan. Yang kedua ada prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai, di mana penerima mengatakan dengan jelas bagaimana mereka menginginkan si pengirim untuk berperilaku. Apa yang diharuskan untuk dilaporkan oleh pengirim adalah suatu tanda bagi pengirim sebelum tindakan diambil, mengenai tindakan dan hasil yang penting bagi si penerima. Yang ketiga ada insentif atau sanksi, di mana semakin besar potensi yang diberikan oleh manajemen dalam suatu organisasi, maka si pembuat informasi akan semakin berhati-hati untuk memastikan apakah informasi yang ia berikan dapat diterima atau sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang keempat ada penentu waktu, di mana waktu adalah faktor yang paling penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Yang kelima ada strategi respon iteratif, di mana untuk mengubah suatu perilaku memerlukan biaya yang biasa dibilang mahal, dan apapun perubahan itu yang terjadi dalam perilaku melibatkan berbagai dimensi yang menghabiskan banyak tenaga, waktu, uang, dan berbagai hal lainnya. Dan yang terakhir ada pengarah perhatian, di mana dampak tersebut mengarahkan perhatian dapat dianggap sebagai dampak pencatatan dan bukannya dampak dari pelaporan informasi, karena dampak tersebut timbul dari kepentingan dari pengirim itu sendiri. Kemudian poin ketiga ada dampak dari persyaratan pelaporan. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku di semua bidang akuntansi. Pertama, akuntansi keuangan,
Di akuntansi keuangan, adanya badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan, di antaranya Securities Exchange Commission, Financial Accounting Standard Board, dan Financial Executive Research Foundation. Yang kedua ada akuntansi perpajakan, di mana akuntansi perpajakan merupakan bidang yang sangat sensitif dalam kaitannya pada persyaratan pelaporan. Dan akuntansi perpajakan juga merupakan bidang yang relatif masih belum dieksplorasi. Sehingga beberapa orang percaya bahwa persyaratan pelaporan pajak yang sekarang melanggar hak konstitusional. Yang ketiga ada akuntansi manajemen, di mana manajemen dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal apapun yang diinginkan oleh bawahan. Dan yang terakhir ada akuntansi sosial, di mana akuntansi sosial eksternal masih bersifat sukarela, maka tidak terdapat dampak apapun terhadap persyaratan pelaporan, meskipun masih ada dampak terhadap pelaporan sukarela. Selanjutnya, poin yang keempat adalah penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dari persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi. Di antaranya adalah pertama ada pengambilan keputusan deduktif yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan motivasional lainnya guna membentuk perilaku manajer. Teknik ini sebaiknya selalu digunakan sebelum memberlakukan suatu persyaratan pelaporan. Yang kedua ada menanyakan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka. Suatu cara formal untuk melakukan hal ini adalah dengan survei, yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sempit dengan kemungkinan tanggapan yang ditentukan atau atas pertanyaan luas, dengan kemungkinan jawaban yang terbuka, atau atas gabungan dari keduanya. Kemudian, cara untuk memastikan apakah persyaratan pelaporan mengubah perilaku pelaporan ialah dengan mengamati perilaku dengan dan tanpa persyaratan pelaporan. Hal ini sebaiknya dilakukan dalam eksperimen terkendali, di mana satu-satunya hal yang dapat diubah adalah persyaratan pelaporan. Agar hasilnya berguna, penting bahwa kondisi eksperimen cukup serupa dengan kondisi alamiah, di mana persyaratan laporan itu ada. Nah, jadi berdasarkan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa masalah pokok dari proses akuntansi adalah implikasi komunikasi informasi mengenai keuangan dan manajemen. Namun, bukan hanya pihak pelapor informasi saja yang memiliki harapan, tetapi pihak penerima juga memiliki harapannya sendiri lewat perilaku yang ditunjukkan pada informasi tersebut. Kedua belah pihak masing-masing memiliki perilaku yang berbeda dengan informasi yang sama. Dengan demikian, untuk mencapai efektivitas komunikasi, pihak penerima harus menyadari perilaku dari pihak pengirim informasi. Karena pihak pengirim informasi dapat bertindak disfungsional terhadap informasi. Oleh karena itu, bentuk laporan yang menjadi bagian dari rangkaian komunikasi perlu ditinjau manakala membawa dampak negatif bagi proses komunikasi informasi. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.